Assalamualaikum, kami dari kelompok 5, kami akan mempresentasikan pelajaran Bahasa Indonesia dengan judul Kesalahan Penggunaan Kata Tugas. Saya Ridaya Zifaradila, NIM 2041030. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Mary Kurniati Ningsih. NIM saya 2041030030001. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Quratul Aini dengan NIM 2011030300119. Wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Neta Ayuwanti, NIM 2041030300110. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riftiana Lisa, kelas bimbingan dan konseling Islam 1, NIM 2041030303025. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahmi Idris Alhaq dengan NIM 2011030300116. Baiklah, tanpa perlu berbasa-basi lagi, langsung saja kita masuk ke materi kita, yaitu tentang penggunaan kesalahan kata tugas. Ayo, lucu. Anggotanya Fahmi Idris Alhaq, Mary Kurniati Ningsih, Neta Ayuwanti, Qurratul Aini, Ridaya Zifaradila, Riftiana Lisa beserta dengan NIM. Di sini juga ada bagan-bagan dari kata tugas. Kata tugas dibagi menjadi 3, yaitu pengertian, ciri-ciri, serta jenis-jenisnya. Jenis-jenisnya juga dibagi menjadi 5. Yang pertama preposisi, yang kedua konjungsi, yang ketiga artikula, yang keempat interjeksi, dan yang kelima partikel penegas. Ini saya akan menjelaskan tentang pengertian kata tugas. Kata tugas adalah salah satu jenis kata dalam kaidah bahasa resmi bahasa Indonesia yang memiliki makna gramatikal atau maknanya berubah sesuai konteksnya dan tidak memiliki makna leksikal atau makna tetap. Dalam hal ini dimaksudkan bahwa makna dari kata tugas akan menjadi jelas ketika digabungkan dengan kata lain dalam sebuah kalimat. Sebagian besar kata tugas bentuknya tetap dan hanya sedikit yang dapat mengalami perubahan. Di sini terdapat 2 ahli yang mengemukakan tentang pengertian kata tugas. 1. Lamuddin Finoza. Menurut Lamuddin Finoza, dalam komposisi bahasa Indonesia, kata tugas adalah kumpulan kata dan partikel yang tidak mempunyai arti leksikal, yaitu arti kata secara lepas tanpa kaitannya dengan kata lain. Yang kedua, Amri bin Abdurrahman. Menurut Amri bin Abdurrahman, kata tugas adalah sejenis perkataan yang hadir dalam ayat, klausa, atau frase untuk mendukung sesuatu tugas tertentu. Adapun ciri-ciri dari kata tugas, yaitu 1. Mempunyai arti kaidah bahasa namun tanpa mempunyai arti leksikal. 2. Pada umumnya bentuknya tidak berganti. 3. Arti atau maknanya akan spesifik atau jelas apabila didekatkan kata lain dalam sebuah kalimat. Adapun jenis-jenis dari kata tugas, di sini terdapat preposisi atau kata depan. Preposisi atau kata depan merupakan kata tugas yang letaknya berada di bagian depan sebuah kata. Dan umumnya kata yang dimaksud adalah jenis kata benda. Fungsi dari kata depan sendiri untuk menentukan hubungan suatu kata. Dan yang termasuk preposisi atau kata depan antara lain adalah di, dari, ke, dan lain-lain. Adapun contoh dari kata depan atau preposisi yaitu 1. Ana sudah hidup di Jakarta selama puluhan tahun lalu. 2. Setelah mengunjungi rapat dari sekolah, ayah segera berangkat ke kantor untuk menyelesaikan pekerjaannya. 3. Ibu setiap pagi pergi ke pasar untuk berbelanja kebutuhan sehari-hari. Kemudian materi selanjutnya terdapat konjungsi, yang mana akan dijelaskan oleh rekan saya. Menjelaskan tentang konjungsi atau kata hubung. Di sini dijelaskan bahwa
Konjungsi atau kata hubung merupakan jenis kata yang fungsinya untuk menghubungkan dua satuan bahasa, semisal kata dengan kata, klausa dengan klausa, frasa dengan frasa, kalimat dengan kalimat. Konjungsi itu terbagi menjadi 4. Yang pertama, konjungsi koordinatif. Konjungsi koordinatif merupakan konjungsi yang menghubungkan kata, frasa, klausa, kalimat maupun paragraf yang mempunyai hubungan setara. Di sini konjungsi koordinatif antara lain yaitu serta, dan, atau. Contohnya, Lina dan Tika adalah sahabat karib. Di sini konjungsi koordinatifnya yaitu dan. Yang kedua, contohnya masukkan susu cair serta mentega pada adonan tersebut. Konjungsinya yaitu serta. Dan yang terakhir, kamu mau beli baju atau celana. Di sini konjungsinya atau. Dan disediakan pula konjungsi-konjungsi lain. Konjungsi yang kedua yaitu konjungsi korelatif. Konjungsi korelatif merupakan konjungsi yang menghubungkan klausa, frasa, atau kata yang memiliki tingkatan yang sama, namun terdiri dari dua bagian yang terpisah oleh satu klausa, frasa, atau kata yang dihubungkannya. Di sini yaitu contohnya baik, saya, maupun tidak menginginkan hal ini terjadi. Di sini konjungsinya yaitu baik sama maupun. Contoh yang kedua, bukannya aku tidak suka, tetapi sikapnya begitu pun memalukan. Yang ketiga, ia bukan hanya pintar dalam pelajaran, melainkan juga hebat dalam beberapa cabang olahraga. Jadi, frasa korelatif itu yaitu bagian yang terpisah oleh satu klausa, frasa, atau kata yang dihubungkannya. Yang ketiga yaitu konjungsi antar kalimat. Konjungsi ini sebagai penghubung atau kalimat dengan kalimat lainnya. Di sini konjungsi ini yaitu ada biarpun begitu, akan tetapi, meskipun demikian, dan lain-lain. Contohnya, perbuatan Indri di hadapan keluarganya sangat menjengkelkan. Biarpun begitu, suaminya selalu memaafkannya. Di sini konjungsi antar kalimatnya itu biarpun begitu. Yang kedua, contoh yang kedua, sudah beberapa kali percobaan pembuatan kue tart dari ubi jalur itu gagal. Meskipun demikian, Kiki tetap akan mencoba membuatnya kembali. Di sini kata konjungsi antar kalimatnya yaitu meskipun demikian. Jadi sesuai dengan rumusan yang ada di atas tersebut yang sudah ada dalam kaidah penulisan konjungsi. Yang ketiga yaitu lukisan tersebut agak kurangnya rapi jika dilihat dari dekat, akan tetapi jika dilihat dari jauh nampak begitu indah. Konjungsi antar kalimatnya itu akan tetapi. Konjungsi yang keempat yaitu konjungsi subordinatif. Di sini konjungsi subordinatif dibagi menjadi 12 kelompok. Yang pertama, konjungsi subordinatif waktu. Sebelum itu, konjungsi subordinatif merupakan konjungsi yang menjadi penghubung dua atau lebih klausa yang merupakan anak kalimat. Yang pertama yaitu konjungsi subordinatif waktu. Contohnya, semenjak, sejak, sewaktu, sedari. Konjungsi subordinatif syarat. Contohnya, jika, kalau, bila. Konjungsi subordinatif pengandaian. Contoh seumpama, seandainya. Konjungsi subordinatif konsesif. Contoh sekalipun, biarpun. Konjungsi subordinatif perbandingan. Contoh seperti, seakan-akan. Konjungsi subordinatif sebab. Contoh karena, oleh sebab. Nah, ini kan konjungsi subordinatifnya, penghubungnya. Konjungsi subordinatif hasil. Contoh sampai, sehingga.
Konjungsi subordinatif alat contoh tanpa dengan. Konjungsi subordinatif cara contoh, misal, contoh. Konjungsi subordinatif komplementasi contoh, bahwa. Konjungsi subordinatif atribut contoh yang. Konjungsi subordinatif perbandingan contoh, lebih dari, sama dengan. Nah, di sini masing-masing konjungsi itu memiliki kaidah-kaidah yang kata konjungsi yang sudah disiapkan dari rumusan yang sudah disediakan dari kaidah-kaidah bahasa Indonesia. Tentang jenis-jenis kata tugas. Kata tugas yang ketiga adalah artikula atau kata sandang. Artikula atau kata sandang merupakan jenis kata yang mengiringi kata benda atau yang memberikan batasan makna jumlah pada suatu benda atau orang. Kata sandang sendiri tidak memiliki arti yang pasti, namun memiliki fungsi untuk menentukan kata benda dan mensubstansikan suatu kata. Beberapa kata yang termasuk kata sandang adalah itu, yang, si, yang, dan lain sebagainya. Kata sandang ini pun terbagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama adalah artikula yang menyatakan gelar atau sebutan. Contohnya, hang, dang, sri, sang, dan lain sebagainya. Artikula yang kedua yaitu mengacu ke makna koleratif atau makna kelompok. Contohnya, para. Saya contohkan di sini seperti para petani atau para mahasiswa dan lain-lain. Untuk yang ketiga adalah artikula yang menominalkan. Contoh, si Budi kecil kuyup menyanyi. Jenis yang keempat adalah interjeksi atau kata seru. Interjeksi atau kata seru merupakan kata yang digunakan untuk mengungkapkan perasaan. Contoh, kata seru dalam bahasa Indonesia dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama adalah kata seru asli. Misalnya, ah, ya, wah. Saya contohkan di sini. Hai. Hai kamu yang ada di dekat jendela, dan lain sebagainya. Untuk yang kedua adalah kata seru yang berasal dari kata biasa. Maksudnya adalah kata seru yang berasal dari kata benda atau kata lain yang digunakan. Misalnya, kasihan, masa, celaka, dan lain-lain. Yang ketiga adalah kata seru yang berasal dari beberapa ungkapan, baik yang merupakan ungkapan Indonesia maupun dari ungkapan asing. Misalnya, demi Allah, ya ampun, insya Allah, dan lain sebagainya. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu partikel penegas. Partikel penegas merupakan kategori kata yang berguna untuk memberi penekanan atau memperkuat intonasi pada kata yang diikuti. Jenis kata penegas ini ada 4, yaitu kah, lah, pun, dan tah. Adapun contoh dari kalimat tersebut. Contoh pertama, ibunya lah yang mengerjakan semua tugas rumah, bukan kakak perempuannya. Yang kedua, beginilah kehidupan Sarno setiap harinya, hanya meladang dan beternak itik. Yang ketiga, mungkinkah saya lolos pada babak ketiga ini, mengingat saingan saya begitu berat. Yang keempat, akankah dia datang menemui kekasihnya. Yang kelima, Andi pun tidak memaksakan keinginannya untuk bisa ikut liburan bersama teman-temannya. Saya akan menjelaskan tentang contoh dari kesalahan penggunaan kata tugas. Di sini teman-teman bisa lihat di PowerPoint kami dari kelompok 5 bahwa ada sebagai contoh kami menggunakan 2 kalimat untuk mengetahui kesalahan di penggunaan kata tugas. Contoh pada kalimat pertama yaitu pembelajaran menghafal kebanyakan membuat siswa akan susah untuk memahami materi selanjutnya. Di kalimat pertama ini yang membuat kita salah dalam kata penggunaan kata tugas yaitu pada kata akan yang berwarna kuning. Karena jika kita lihat kata sebelumnya yaitu kebanyakan bisa diartikan bahwa kebanyakan ini memiliki arti telah terjadi atau kata masa lampau. Sedangkan kata akan
di sini menunjukkan arti masa depan, kata untuk masa depan. Jika kita baca lagi, pembelajaran menghafal kebanyakan membuat siswa. Nah, di sini kan sudah jelas bahwa kebanyakan ini memiliki arti kata masa lampau begitu. Dan untuk kata akan ini menunjukkan kata masa yang akan datang begitu. Jadi terdapat kontradiksi antara kata kebanyakan dan kata akan. Untuk contoh yang kedua, di sini ada kalimat ... diketahui minat siswa dalam pelajaran matematika rendah ... Di sini terdapat dua kata, yaitu minat dan kata dalam. Di sini kata minat sendiri itu tidak merujuk pada pelajaran matematika, tetapi terhadap siswa itu sendiri. Sedangkan untuk kata untuk kata dalam ini seharusnya bukan dalam. Maksud saya itu kalau bisa diganti dengan kata terhadap begitu. Next, di sini kesimpulan yang dapat kita ambil adalah bahwa kata tugas yaitu salah satu jenis kata dalam kaidah bahasa resmi bahasa Indonesia yang memiliki makna gramatikal. Dari jenis kata tugas itu sendiri ada jenis contohnya seperti preposisi. Maaf, ini ada kekurangan pengetikan atau kata depan. Yang kedua, konjungsi atau kata hubung. Dan di konjungsi ini sendiri ada beberapa pecahan cabang lagi, yaitu konjungsi koordinatif, korelatif antar kalimat, dan subornatif. Dan jenis kata tugas yang selanjutnya yaitu artikulasi atau kata sandang, interjeksi atau kata seru, dan partikel penegas. Itu kesimpulan dari kata tugas ini. Cukup sekian dari kelompok 5, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.